Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di podcast Nestagas kali ini bersama saya Ana Nukliha dan saya nggak sendiri loh. Kali ini ditemani oleh Hai, saya Jara dari kelas 8E. Oke, kali ini podcast kali ini kita ngebahas apa nih sekarang? Em, Kita ngebahas yang paling hangat lagi hype-hype-nya nih, yaitu tentang perpisahan kelas Kelas 9 9. dan juga sebelum ke perpisahan tentunya kita akan ujian dulu ya guys. Oke, tapi sebelum ngomong-ngomong lebih jauh kita harus perkenalan diri dulu tentunya. Tamu-tamu kita yang ganteng sama yang cantik-cantik ini. Silahkan dari sini dulu. Ada Hai, siapa nih? hai, perkenalkan nama saya Agung Rafaditya Pareja dari kelas 9C. Hai, saya Pelisa Nur Aziza dari kelas 9C. Hai, saya Aulia Nurani Agustin dari kelas 9. Oke, ya sebelum kita mulai ya, udah pada tahu kan kalau kalian kenapa sih kok yang dipanggil podcast kelas 9 aja. Ternyata kelas 9 kan kita punya 5 kelas sebenarnya. Tapi kalau semuanya angkatan kemarin aja waktu dipoto ngemuat ya. Nah, jadi kita perwakilan aja nih, kita pengen tahu, pengen ngobrol-ngobrol lah, ngobrol santuy apa yang kamu rasakan terutama sebelum kita ngomong-ngomong ke perusahaan yang hype nih, kita ngomong masalah dulu ujiannya dulu dong. Masa mau perpisahan belum ujian? Kan nggak asik juga tuh gitu kan. Perpisahan adalah sebenarnya perjalanan masa depan yang awal masa depan yang sebelumnya tertunda gitu. Jadi mau menuju masa depan. Tapi sebelum ke tahap sana otomatis kita melewati masa ujian. Ujian dikabarkan tanggal berapa mulainya? Tanggal 5 Mei. Berapa hari tuh ujian? 5 5 hari. 5 hari ya, berarti sehari sampai hari Jumat. Berapa mata pelajaran ayo? 12. Oke, dan kalau hari yang tanggal 5 itu sampai tanggal 9 itu ujian lisan atau ujian tulisan? Ujian tulis. Ujian tulis. Ngomong-ngomong katanya dengar-dengar ada ujian prakteknya juga ya? Ya, Oke. ada. Mungkin Zahra punya pertanyaan nih buat teteh-teteh sama Akang yang mau menghadapi lagi dan duduk ujian gitu. Saya mau bertanya nih tentang keadaan di internet sekarang kan ya, yang lagi tren banget nih. Itu tuh dilarang untuk perpisahan. Pendapat kalian itu gimana sih tentang yang larangan perpisahan di internet yang beredar itu? Atau mau ngomongin dulu sebelum kesana nanti mungkin tuh ya buat apa biar nanti itu kita simpen dulu pertanyaannya itu yang tadi aja sebelum ke pertanyaan yang itu kita simpen dulu masih rahasia kata Elisa. Yang ujian lah apa sih yang kamu treatment untuk hari ini ujian udah sampai mana nih? Aku udah sendiri udah sampai mana ngapalinnya udah misalnya aku udah bakar buku bikin kopi gitu misal gimana persiapan ujiannya? Belum cukup matang. Belum cukup matang. Kalau aku sih masih cuma baca-baca doang ya, belum kayak latihan-latihan sendiri kan ya gitu. Belum, masih cuma baca materi. Kalau Kalau aku sih cuma baca materi-materi sama latihan-latihan soal yang dikasih sama guru. gitu ya yang udah di spoiler gitu di spill ya gitu. Terus sejauh ini orang tua tahu kalau tanggal 5 itu ujian. Tahu. Terus mereka ngasih treatment atau ngasih istilahnya supportnya gimana gitu buat ujian ini? Yang pastinya selalu ngingetin buat belajar biar nilainya bagus, nanti biar pas kelulusan hasilnya bagus. Otomatis kelulusan berarti kan menentukan kalian mau melanjutkan. Jara punya pertanyaan nih, pengen dikepoin kita kakak-kakak nih kepoin gitu. Lebih tegaduh cita-cita. Oh iya teh, emang kalian nerusin sekolah kalian kemana sih? Kalau aku sih mau ke SMA yang aku mau, mudah-mudahan sih keterima. Aku juga maunya ke SMA gitu. Kalau aku sih ke SMA yang swasta. Tapi Emang? Salah satu yang di Ciamis atau di Banjar gitu. Ciamis. Kalau kamu di mana? Di Cimaragas. Di Cimaragas. Kalau aku di Ciamis. Di Ciamis. Oh emang cita-cita kalian apa sih kalau boleh tahu? Kalau aku sih mudah-mudahan ya maunya jadi dokter. Kalau aku sih semoga ke STAN, kalau enggak ke IPDN. Oke, kalau
Kalau aku kayaknya mau ngambil kesehatan gitu. Kesehatan. Ternyata ya, wah cita-cita kalian itu keren-keren gitu. Gak seorang Agum yang ibu kenal yang sehari-hari gimana, tapi emang udah ada basic sih dari paskibra juga mungkin ya. Begitu juga ternyata Au yang seorang atlet voli juga kesehatannya apakah dokter, apakah misalnya perawat gitu atau apa, atau orang di dinas kesehatan? Perawat. Perawat. Wow. Perawat itu ada orang yang sabar, yang setia sebenarnya, terus juga yang caring gitu pada orang. Oke, ini Ibu punya pertanyaan. Tadi kalau Jo ya Zahra di sini punya pertanyaan kepoin tentang sekolahnya kemana, terus tentang apa cita-citanya apa yang nyambung sama sekolah gitu. Nah kalau Ibu mau tanya, biasanya nih anak-anak tuh pas dia udah punya cita-cita, udah mau ke sekolah yang dituju, tiba-tiba ketika kamu ungkapin gitu, ngomong udah pada ngomong nggak ke orang tua pengen sekolahnya ke suatu sekolah yang cita-cita banget nih gitu? Udah. Terus tanggapannya gimana nih? Apakah mereka setuju atau misalnya menemukan kendala? Ya, Setuju banget. Jadi mereka mensupport secara benar-benar 100% gitu ya. Oh baiklah. Itu kalau bagi Ibu sih sebagai pengajar di sini, sebagai guru ya sangat bahagia sekali ketika anak-anak yang memang bercita-cita melanjutkan dan orang tua mendukung. Kan ada di antara teman-teman kita yang nggak seberuntung kalian gitu loh ya Zahira. Kayak misalnya Zahra dulu pernah cerita ke Ibu bahwa ada teman yang ingin sekolah tapi ternyata terkendala ekonomi dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang menyedihkan juga gitu. Mudah-mudahan teman-teman kita yang kurang beruntung ada pihak-pihak terkait nih, misalnya para donatur. Nah, supaya tapi jangan ngatur. Maksudnya donatur jangan ngatur gitu ya. Ada donatur yang ya bisa membantu teman-teman kita yang kemungkinan kurang beruntung. Oke, katanya tadi Zahra punya pertanyaan yang lagi heboh tuh. Apa tuh tadi? Oh iya nih, saya penasaran loh sama yang beredar di internet itu yang dilarang buat perpisahan. Pendapat kalian tuh apa sih? Yang kalian Pendapat tahu kalian. gitu. Kalian kan udah kelas 3 nih, identik dengan kegiatan di akhir masa-masa jenjang kalian dari yang kelas 3 tahun nih di SMP, kelas 7 sampai kelas 9 ditutup dengan ketika udah lulus kan perpisahan. Sedangkan kemarin ada isu gitu, atau bukan isu sih sebenarnya, sesuatu yang emang sudah diregulasikan oleh pimpinan kita se-Jawa Barat bahwa ada himbauan untuk perpisahan itu katanya sebenarnya bukan dilarang ya kalau diluluskan. Kalau lihat dari surat edarannya sih kalau surat edaran di gubernur ada, cuman belum sampai ke kita di daerah gitu ya, bahwa jelas di sana tidak melarang, hanya saja mungkin penyelenggaraannya yang harus lebih gimana ya Bung ya, disederhanakan. Itu menurut kalian sendiri gimana? Seperti tadi Ijo bener-bener kepo gitu kan, kalian kan sekarang yang kelas 9-nya nih, mungkin dia bertanya-tanya juga nanti tahun 2026 dia yang mau lulus gitu. Coba pendapatnya tuh. Jujurnya sebenarnya pengennya gimana gitu? Ya kalau aku sendiri sih maunya kayak kelas 9 yang kemarin-kemarin tahun-tahun sebelumnya gitu, menyelenggarakan perpisahan yang ya seperti biasanya ya meriah, tapi sesuai arahan Pak Gubernur ya. Kita mau gimana gitu, paling sederhana. Kalau kamu? Ya maunya kayak gitu. Maunya yang semeriah mungkin. Meriah. Kemarin tuh yang disebut meriah tuh emang ada apa sih? Gimana aja gitu ya? Tuh Zahra katanya pengen tahu gitu karena belum ngalamin. Nah, yang kemarin kan kalau nggak salah Aul kan masuk panitia ya, OSIS gitu. Pasti Aul tahu dong kegiatan perpisahan yang tahun kemarin. Ada apa aja sih tahun kemarin? Emang segitu anak-anak sampai pengennya perpisahan gitu? Yang tahun kemarin ngadain foto angkatan juga sebelum kelulusan, itu kayaknya seru banget. Angkatan kita juga niatnya mau ada, tapi karena ada itu arahan dari Pak Gubernur, jadi kayaknya kita foto seadanya aja kemarin. Ya, waktu kemarin ya waktu kita foto ijazah. Nah itu juga kan ya maksudnya daripada tidak sama sekali kenapa enggak gitu ya. Ada pertanyaan lagi
nih Jo yang mungkin pengen ditanyakan keterkaitan dengan ujian, kelulusan, perpisahan gitu? Kayaknya dari aku udah. Oke, kalau ibu sih masih penasaran gitu. Emang udah pede, udah pada lulus, udah mikirin perpisahan, mikirin lanjut. Emang ya setiap manusia harus punya apa sih visi ke depan gitu, bahwa namanya apa, berbaik sangka dan beroptimis. Tapi denger nih boro-boro kelulusan, kenaikan kelas aja kemarin denger ibu ya, sama arahan Pak Gubernur katanya bagi yang punya nominal alfa 15 atau 17 itu kayaknya nggak boleh naik kelas. Itu sama artinya dengan menentang orang tua dan peraturan sekolah. Ngomong-ngomongnya di sini nih, apa punya alfa 15? Mudah-mudahan enggak, jangan. Emang yang di sini spesial. Teman-teman yang sini emang spesial, anak-anak yang ini semuanya dulu ketika mereka masih menjabat OSIS, pramuka dan sebagainya, mereka adalah reng-rengan, wah gitunya para pejabat teras, pejabat dapur, pejabat teras gitu ya. Jadi mereka adalah salah satu siswa-siswi kami terbaik di Cimaragas ini, dan mereka juga ikut andil dalam segala prestasi yang ada di Cimaragas gitu ya. Jadi mana mungkin lah mereka pastikan lulus dengan nilai yang memang sangat valuable ya, valuable sangat bernilai gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Tapi kan sebelum ke sana kita persiapkan dulu tuh persiapan ujiannya gitu ya. Oh iya, ngomong-ngomong persiapan ujian, ibu mau titip pesan ya, di sini sebagai host juga sebagai mungkin guru, sebagai orang tua, titip karena kita mau ujian, lupakanlah dulu si dia. Ya, yang bagi yang punya udah itu ya udah yang punya udah cowok-cowok nih, udah punya cowok sama udah punya cewek gitu, itu kan kayaknya lebih baik ditunda dulu. Kita mau fokus ujian. Lagian ngapain kalau kita effort dan banyak, itu kita sama aja dengan jagain jodoh orang, bener nggak? Karena belum tentu kita berjodoh sama dia. Oke? Pembicaraan kita nih kurang seru kayaknya kalau nggak jujur-jujuran. Dari tadi sebenarnya kayak yang masih takut gitu ngomong-ngomong masalah perpisahan, kayak yang sesuatu kayak orang bilang dulu mah tabu, pamali loh, kayak gitu ya. Tapi dari hati nurani yang kalian paling dalam, sebenarnya persepsi perpisahan sendiri, apalagi misal sampai patungan lah minimal untuk operasional kegiatan tersebut, sejauh ini kalaupun nih misalnya kita bisa melaksanakan dengan sesederhana mungkin, tapi kan ada hal akomodasi nih atau perlengkapan yang harus kita penuhi, dan itu nggak bisa nggak pakai cuan dong. Nah, itu menurut kalian di kisaran berapa atau gimana? Terus kira-kira orang tua kalian gimana? Apakah udah ada nih orang tua kalian yang nyeletuk ngomong, aya nama perpisahannya gitu? Ada nggak orang tua yang kalian yang ngomong gitu? Nanyain, ada kayak Mama Agung gimana ngomongnya, atau si ayah gitu ngomongnya? Kayak sekarang mah udah gak ada perpisahan, jadi semua biaya gak berat gitu. Berat. Terus Mama kamu juga pernah ada ngomong gitu? Ada. Terus Awul ada gimana versi kata-kata mereka tuh gimana? Tahun ini mah gak ada perpisahan ya kayak kemarin-kemarin, tapi aku gak tahu soalnya belum ada surat edarannya, dulu mah baru isu-isu aja. Terus kamu tuh ketika orang tua kamu menyatakan kalau ini nggak ada perpisahan ya, penerjemahan kata-kata orang tua seperti itu oleh pemikiran kamu, apakah diterjemahkan artinya orang tua teh atau hen karena mungkin ada sedikit pengurangan biaya gitu ya, atau kamu terjemahkan orang tua tuh menyayangkan kenapa jadi tidak ada perpisahan? Cek versi kamu lah, cek versi sebagai remaja, sebagai kelas 9 yang mau lulus, yang mau perpisahan, kamu nerjemahkan aku matu. Jujur-jujuran aja nih kita ya, bocor-bocoran nih. Kamu menerimanya ketika orang tua ngomong gitu dengan sekalimat itu, oh sekarang mah tadi ya kayak yang Mama Agung bilang, sekarang mah nggak ada ya perpisahan katanya. Terus jangan gitu Mama ya bilangnya. Nah di hati kamu pasti kan ada tuh statement, walaupun nggak dikeluarin, apa tuh kira-kira pendapat kamu ketika Mama kamu orang tua ngomong gitu? Menurut kamu apakah si Mama teh
kata-kata itu teh mendukung atau justru mereka teh pada bahagia gitu? Diterjemahkannya gimana? Lebih ke bahagia sih. Bahagianya. Kalau kamu gimana orang tua cenderungnya? Ketika orang tua ngomong gitunya, berarti si mamah teh kumaha? Kita ngomongnya nyapu-nyapu ya, karena kita di Cimaraga City ya, bukan di London guys. Oke. Cenderung Ya mungkin ada sebagian orang tua yang bahagia karena ya tidak memberatkan biaya gitu, tapi mungkin ada sebagian lagi orang tua yang menyayangkan karena perpisahan itu ada kenangannya gitu ya. memori yang nggak terulang Iya gitu. gitu. Tapi memang ibu aja sebagai orang tua sama ketika apa nih mau tanya nih persiapan kalian kalau ini perpisahan diadakan misalnya. Sudah sampai mana? Sudah sampai ngebooking make up kah? Sudah sampai spill kebaya kah? Atau sudah sampai ngebooking buket misalnya? Sejauh ini gimana persiapan? Ya sebelum ada isu-isu itu tentunya. Kalau aku sih belum. Secara pribadi nih? Ya belum. Belum. Kalau aku? Aku juga belum secara pribadi. Tapi lihat-lihat mah di internet gitu kayak make up kayak gimana hype-nya. Kalau laki-laki nih biasanya laki-laki lebih cuek, tapi kan suka ada ini juga gitu. Belum ada persiapan. Belum ada persiapan ya gitu, mah kostum enggak gitu. Belum. Terus misalnya mau foto bersama atau apa belum ada sampai ke situ. Kalau Ayasinya ada sih mungkin angan-angan karena melihat tahun kemarin, tapi ketika kalian ngerasa ini enggak sih seperti misalnya kayak boom, tiba-tiba tertampar kenyataan gitu bahwa ternyata yang agak sudah dicita-citakan nggak bisa, belum tercapai. Oke, ya memang sih sebagai sisi orang tua, ibu ngambil sisi orang tua bahwa ayah bunga nah bener tadi, tapi satu sisi juga ini. Begitu juga ibu sebagai guru, memang satu sisi ingin membahagiakan anak apapun caranya. Satu sisi lagi ingin memfasilitasi anak-anak agar momen yang paling indah yang gak mungkin terulang di masa kehidupan fase kita itu menjadi suatu spesial, menjadi sesuatu yang berharga. Tapi kembali kepada menimbang, mengingat mungkin ada hal, karena sesuatu kan ada positif ada negatif. Jadi mungkin yang perlu kita pikirkan adalah biasanya hikmahnya. Toh kemarin juga ketika peraturan diluncurkannya nggak boleh bawa motor, awalnya terasa berat nggak? Ya. Berat banget kan, tapi sudah sekarang berjalan 2 minggu gimana? Oke kan, it's fine. Dia baik-baik aja kan ternyata gitu dengan rutinitas itu. Begitu juga nanti masalah pisahan. Jadi diri pada intinya kalian sudah siap menghadapi ujian? Siap. Siap ya, harus siap karena tinggal menunggu waktu tinggal yang berapa hari, 3 hari lagi. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kesimpulan yang nggak pernah ada kesimpulan. Jadi intinya gini, perpisahan kita bisa laksanakan dengan semaksimal tapi dengan cost yang lebih diserahkan lagi. Mudah-mudahan, karena kadang kemewahan dan kehebohan tidak menjamin menjadi suatu memori yang indah. Ada kesederhanaan kesimpulan, selagi itu mempunyai makna, itu akan terkenang selama-lamanya. Buat apa kita bermegah-megah, bermewah-mewah, tapi kalau hanya itu hura-hura semata, tidak berarti, tidak bermakna apapun. Ya, akhir kata mungkin kalau nggak ada pesan-pesan nih dari teman-teman, pertemuan kita kali ini, bincang-bincang kita kali ini, mudah-mudahan ya menjadi suatu kenangan yang terindah juga nih. Salah satu kenangan terindah kita di Nesagas sebelum kalian mengucapkan selamat tinggal gitu sama Nesagas. Kita doakan sama-sama semoga kalian bertiga, khususnya umumnya seluruh nanti alumni angkatan tahun 2024-25 ini menjadi semua orang yang sukses sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Oke, pemirsa podcast Nesagas, sampai di sini dulu pertemuan kita yang begitu istimewa kali ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini and selamat. Sampai jumpa. Dadah. Bye.